Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Malnaisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai badan usaha. Pengertian badan usaha. Badan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan orang dan modal uang yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataan tetap memiliki perbedaan, yaitu lembaga. Badan usaha merupakan lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi badan usaha. Klasifikasi badan usaha berdasarkan kepemilikannya terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Badan usaha milik negara terbagi menjadi dua, yaitu Persero dan Perum. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikitnya 51% modal sahamnya dimiliki oleh negara. Sedangkan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa persediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus untuk mencari keuntungan. Sedangkan klasifikasi badan usaha berdasarkan besar kecilnya modal terbagi menjadi tiga, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Perusahaan besar ini kekayaan bersihnya modal disetor lebih dari 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan perusahaan menengah adalah kekayaan bersihnya modal disetornya mulai dari 500 juta sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan tempat usahanya. Sedangkan perusahaan kecil kekayaan bersihnya atau modal disetor antara 50 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Lalu klasifikasi berdasarkan lingkup kegiatan usahanya. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan nasional dan perusahaan multinasional. Perusahaan nasional adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam lingkup satu negara. Sedangkan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya di berbagai negara. Lalu klasifikasi selanjutnya berdasarkan status hukum perusahaan, yaitu ada dua, perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perseroan terbatas atau PT dan koperasi. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan koperasi adalah berasal dari kata cooperation dalam bahasa Inggris atau kooperatif dalam bahasa Belanda, atau perkumpulan koperasi atau cooperative vereniging berarti kerjasama, yaitu kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Lalu perusahaan tidak berbadan hukum terbagi menjadi 4, yaitu usaha perorangan, lalu persekutuan perdata, lalu firma, serta CV atau komanditer. Usaha perseorangan adalah perusahaan yang dibuat oleh seorang pengusaha yang bermodal kecil dan sumber daya yang terbatas. Lalu perusahaan perorangan ini bisa dikenal dengan sebutan usaha dagang.
Lalu persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah dapat diartikan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang terjadi karenanya. Persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya dalam persekutuan perdata modalnya tidak selalu uang, akan tetapi dapat berupa barang, kerajinan, atau keterampilan. Yang ketiga yaitu firma atau FA. Menurut pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma FA adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Yang keempat adalah CV. Dalam pasal 19 KUHD disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng, dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut dengan in bulk dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan antara perusahaan berbadan hukum dengan perusahaan tidak berbadan hukum. Nah, berdasarkan dari segi kewenangan menuntut dan dituntutnya. Nah, pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orangnya dan bukan perkumpulannya, sehingga yang dituntut adalah orangnya oleh pihak ketiga. Sedangkan pada perusahaan berbadan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya. Artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. Berdasarkan segi harta kekayaannya, harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum adalah terpisah. Artinya dipisahkan dari kekayaan anggotanya, sehingga bila terjadi kerugian atau penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi atau pelunasan utang hanya sebatas pada kekayaan perusahaannya. Sedangkan harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur. Artinya bila terjadi kerugian atau penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi atau pelunasan utang, maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan. Lalu pertanyaan yang mungkin terjadi mengenai pembahasan kali ini yaitu yang pertama yaitu siapa yang mewakili badan hukum. Nah, karena badan hukum itu tidak berjiwa, maka untuk melakukan perbuatan hukum membutuhkan bantuan manusia biasa sebagai wakil dengan berdasar pada perjanjian bukan undang-undang, dan hal ini biasanya tercantum dalam ADART. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang dimaksud dengan manusia biasa? Manusia biasa adalah manusia yang cakap secara hukum sehingga dia dapat bertindak sebagai organ dari badan hukum yang bersangkutan, atau dengan kata lain sebagai pengurus. Manusia yang cakap secara hukum yaitu salah syaratnya yaitu orang dewasa, sehat akal pikirnya, dan tidak dilarang undang-undang. Pertanyaan ketiga yang mungkin terjadi yaitu bagaimana dengan batas kewenangannya? Manusia biasa kewenangannya dibatasi dengan undang-undang dan ADART yang tercantum di perusahaan tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana tanggung jawab organ dalam kapasitas sebagai wakil dari badan hukum tersebut apabila terjadi perselisihan. Nah, bila organ tersebut melakukan perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangannya serta berakibat merugikan pihak lain, maka yang bertanggung jawab adalah pribadi organ tersebut. Bila organ tersebut melakukan perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangan serta berakibat merugikan pihak lain, namun di sisi lain menguntungkan badan hukumnya atau organ yang lebih tinggi menyetujuinya, maka yang harus bertanggung jawab adalah badan hukum yang bersangkutan. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pemaparan ada materi yang dirasa kurang dan dirasa kurang lengkap, atau bahkan ada materi yang dirasa salah.
Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.